Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Trigona Software. Di video kali ini kita akan melakukan rakit PC kembali. Alhamdulillah kemarin ada klien kita dari Makassar, Sulawesi Selatan. Dia melakukan pemesanan untuk PC kasir sebanyak 2 unit. Untuk PC-nya ini sudah termasuk barcode scanner dan juga printer kasirnya. Untuk spesifikasinya masih sama seperti kemarin. Kita menggunakan prosesor Intel Core i3 2120. Kemudian untuk RAM-nya menggunakan Vygen DDR3 4GB. Untuk storage menggunakan SSD WD Green 240GB. Kemudian untuk motherboardnya menggunakan ECS H61. Dan untuk keyboard dan mouse kita menggunakan Logitech. Oh ya, untuk monitornya juga menggunakan merek LG berukuran 19 inch dan untuk casing standar dari Alcatros. Kemudian untuk barcode scannernya menggunakan merek ScanLogic seri CS800. Untuk printernya menggunakan Metric Point seri Tempel 58. Oke, daripada kita menunggu terlalu lama, kita langsung ke proses perakitannya aja ya. Kita akan bereskan ini dulu. Oke, yang perlu kita siapkan untuk perakitannya, ini casingnya, kemudian motherboard, prosesor beserta kipasnya, dan RAM-nya. Untuk langkah pertama, kita akan memasang prosesornya terlebih dahulu. Kita buka dulu slot prosesornya, kemudian kita masukkan. Di bagian prosesor ini ada tanda panah ya, tanda panah di prosesor harus searah dengan tanda panah di motherboard. Kemudian kita tutup. Oke, untuk prosesornya udah terpasang. Selanjutnya kita akan memasang fan prosesornya. Ini juga harus terkunci dengan baik fan-nya. Kemudian jangan lupa kita pasangkan untuk konektor ke motherboardnya. Sini tulisan di motherboardnya itu adalah CPU fan, jadi kita pasangkan konektor ini ke port yang ada di motherboardnya supaya dia bisa bekerja pastinya. Kita posisikan dulu posisi yang paling enak. Nah, untuk kipasnya sudah terpasang, selanjutnya kita akan memasang RAM-nya. Pasangkan pada slot RAM yang ada di motherboard dan jangan sampai terbalik ya. Pastikan ketika akan mengencangkan slot RAM-nya sampai bunyi klik. Nah, seperti itu. Nah, jika sudah bunyi klik, tandanya sudah terpasang dengan baik. Oke, kemudian kita akan masukkan ke dalam casing ini. Oh ya, sebelumnya kita tutup dulu ini. Kita ambil back panelnya, ini nanti dipasang di casing.
kita akan pasang back panelnya ke dalam casing terlebih dahulu. Kemudian kencangkan motherboard menggunakan baut yang sudah disediakan. Kita akan kencangkan dulu. Oke, motherboardnya sudah terpasang ke dalam casing. Sekarang kita akan memasang konektor-konektor kabel dari power supply ke motherboardnya. Kita keluarkan dulu ini kabelnya. Oke, untuk kabelnya udah terpasang dari power supply ke motherboard dan juga dari front panel ke motherboard. Untuk tahap selanjutnya kita akan memasang SSD-nya. Untuk posisi SSD-nya ini tergantung dari casingnya ya, ada di mana slotnya. Kalau untuk di casing yang ini kebetulan dia ada di bagian sini, jadi kita akan pasangkan dengan baut di sini. Oke, SSD-nya sudah terpasang. Kemudian kita akan pasangkan kabel power dari power supply dan juga kabel SATA-nya. Kabel SATA-nya biasanya dia dapat dari motherboard-nya. Kita buka dulu. Nah, ini kabel SATA-nya. Supaya lebih rapi, kita akan coba gulung ya kabelnya. Kemudian kita pasangkan ke SSD. Ini untuk kabel SATA-nya dulu ya. Seperti ini sudah terpasang. Kemudian kita ambil kabel power SATA dari power supply-nya yang biasanya bentuknya pipih. Kita masukkan lewat bawah sini. Kabel powernya sudah terpasang, kita tinggal rapikan jalur kabel-kabelnya supaya tidak terlalu mengganggu. Nah, semua komponen sekarang sudah terpasang. Kita akan tutup dulu casingnya.
Setelah ini kita lanjut ke install Windows-nya. A few moments later. Oke, untuk tahap selanjutnya kita akan melakukan instalasi Windows-nya. Sini saya sudah pasang USB untuk instalasi Windows-nya ya. Kemudian kita akan langsung nyalakan saja. Biasanya dia akan otomatis masuk ke booting Windows-nya. Nah, seperti ini. Oke, untuk selanjutnya karena prosesnya cukup lama, kita skip dulu ya untuk langkah ini. Oh ya, tadi di awal kita lupa bilang bahwa di sini juga dia pesan cache drawer juga ya. Sekalian coba aja di sini cache drawernya. Oh ya, buat yang belum tahu apa itu cache drawer itu laci ya, laci untuk penyimpanan uang di kasir. Jadi lebih aman menggunakan cache drawer. Seperti ini kurang lebih penampakannya. Sini ada kabel colokannya RJ11. Ini nanti dicolokkan ke printernya supaya nanti ketika printer melakukan cetak dia bukan otomatis terbuka. Oke, kita coba setup dulu. Nah, ini kuncinya juga jangan sampai hilang. Ini ya, CD dari cache drawer. Bisa untuk menaruh uang kembalian supaya lebih rapih dan lebih aman. Kita akan pasangkan dulu konektor ini ke printernya. Sekarang kita akan mencoba melakukan print dari program iPOS. Sini kita buka dulu program iPOS-nya. Ini karena masih kosong, kita buat database baru, atau kita ambil ke yang udah ada aja, hanya untuk sampel aja. Kemudian kita akan melakukan penjualan. Sebelum itu kita harus melakukan setting mini printer supaya printer ini dan cache drawer ini bisa terkoneksi ke program iPOS-nya. Kita buka pengaturan, kemudian pengaturan mini printer. Di mode printer kita pilih printer POS, kemudian pilih printer sesuai dengan driver yang sudah kita install sebelumnya.
Sini menggunakan tempel 58 series. Ukuran kertasnya karena ini hanya 58 mili, kita pilih 32 kolom. Kemudian untuk tipe printer ini pilih generik saja. Auto cutter sini tidak menggunakan. Nah, kemudian cash drawernya kita klik ya, kemudian pilih yang generik. Format teks kita pilih ESC post. Baris detail item 2 baris saja supaya lebih leluasa. Kemudian udah cukup sepertinya. Oke, kita akan coba melakukan penjualan kasir. Apakah printernya bekerja berikut dengan cash drawernya. Oke ya, printernya dia bisa tercetak, kemudian cash drawernya dia otomatis terbuka ketika printernya melakukan print. Jadi sudah otomatis ya, tidak perlu manual buka kunci. Jika sudah, ngambil kembalian atau menaruh uang penjualan, ditutup kembali. Nah, dengan begitu jadi lebih aman. Oke, sampai di sini untuk video kali ini. Jika kalian berminat dengan produk seperti ini, silahkan hubungi tim marketing kami di sini. Bisa lewat Instagram atau lewat nomor WhatsApp. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan like-nya. Dan jika kalian ingin mendapatkan update dari kami, silahkan tekan tombol subscribe-nya. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.